Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama Ibu Elis Puspaningrum. Ibu akan belajar bersama kalian di bidang studi IPA kelas 4. Nah, kali ini anak-anak akan belajar tentang cara menghasilkan bunyi dan perambatan bunyi. Langsung saja yuk kita belajar bersama-sama. Apa sih itu bunyi? Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Berbagai bunyi dapat kamu dengar di dalam kehidupan sehari-hari. Bunyi tersebut berasal dari berbagai benda di alam ini. Pernahkah terpikir olehmu bagaimana bunyi dihasilkan? Sebagai contoh, suara manusia, suara televisi, suara beduk yang dipukul, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana cara benda menghasilkan bunyi? Cara benda menghasilkan bunyi. Tentunya masih banyak di sekitar kita yang menghasilkan bunyi, seperti suara pintu yang diketuk, suara alat musik, dan masih banyak lagi. Di sini Ibu punya gambar ya. Coba tebak, ini gambar apa ya? Yap, betul. Ini adalah gambar alat musik tradisional. Nah, alat musik tradisional menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Cara memainkan alat musik beserta contohnya. Di sini ada gambar gong. Gong dimainkan dengan cara dipukul. Di gambar selanjutnya, Ibu akan memperlihatkan gambar seruling dan trompet. Kedua alat musik tersebut dimainkan dengan cara ditiup. Di gambar ketiga, Ibu akan memperlihatkan gambar biola dan rebab. Kedua alat musik tersebut dimainkan dengan cara digesek. Gambar keempat, Ibu akan memperlihatkan gambar gitar dan kecapi. Kedua alat musik tersebut dimainkan dengan cara dipetik. Di gambar terakhir, Ibu akan memperlihatkan gambar angklung dan marakas. Kedua alat musik tersebut dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan. Kesimpulannya, bunyi yang dihasilkan dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Lalu bunyi ditangkap oleh telinga sehingga kita dapat mendengarnya. Bagaimana? Sudah paham kan materi tentang cara menghasilkan bunyi? Dipelajari terus ya teman-teman. Perambatan bunyi. Seperti yang kita tahu, bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Hal ini dikarenakan ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambat bunyi. Tahukah teman-teman, emosi seseorang bisa berubah karena bunyi. Misalnya, saat seseorang mendengarkan bunyi yang sunyi, emosi seseorang itu akan menjadi tenang. Misalnya, saat kalian mendengar suara pohon yang tertebak angin, suara kicauan burung, dan lain-lain. Suara tersebut bisa jadi merubah perasaan teman-teman. Ajaib kan? Ternyata bunyi juga mempunyai sifat-sifat loh. Di antaranya, bunyi merambat memerlukan medium. Maksudnya, bunyi dapat merambat melalui benda padat,
benda cair, dan benda gas. Dan yang kedua, bunyi dapat dibiaskan. Suara yang dihasilkan tidak sekeras aslinya. Dan yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Terbagi menjadi dua, ada gema dan ada gaung. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas. Dan gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Di slide sebelumnya, kita sudah membahas bahwa sifat bunyi dapat melalui medium. Contohnya, 1. Bunyi dapat merambat melalui benda gas. Adalah suara merambat melalui udara, termasuk benda gas. Contohnya, nih ketika anak-anak sedang berbicara dengan teman-teman. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Suara merambat melalui benang kasur. Benang kasur termasuk benda padat. Contohnya, ketika teman-teman sedang bermain telepon-teleponan, memakai kaleng bekas dan benang kasur, di situ akan terdengar jelas suaranya. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Suara merambat melalui air di dalam tong. Air tersebut termasuk benda cair. Contohnya, ketika teman-teman melakukan percobaan dengan menggunakan ember yang berisi air, lalu menaruh corong di atasnya, dan bagian luar ember dipukul, maka akan terdengar bunyi. Bagaimana? Sudah paham kan? Materi tentang cara menghasilkan bunyi dan perambatan bunyi. Dipelajari terus ya teman-teman. Untuk LK-nya akan Ibu kirim di GCR ya. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.